Seorang pria sedang menampilkan kemampuannya membaca pikiran. Ucok menutup kedua matanya, meminta penonton untuk memberikan benda apa saja secara acak kepada asistennya. Ternyata Ucok mampu menyebutkan dengan tepat bahwa benda itu adalah sebuah jam tangan emas. Ia bahkan bisa mendeskripsikan semua detail yang ada pada jam tersebut. Namun, triknya ditantang oleh seorang wanita. Wanita itu mencurigai bahwa sang asisten memberikan informasi kepada pria itu melalui kode rahasia. Maka wanita itu, Clara, menantangnya dan mengambil sebuah kantong bertanya apa isi di dalamnya. Tanpa petunjuk dari asistennya, tentu saja Ucok tidak tahu apa yang ada di dalam dompet. Ia membuka penutup matanya dan bertanya mengapa Clara ingin mengganggunya cari makan. Tetapi Clara dengan sinis merasa senang bisa membongkar kebohongan Ucok. Tak disangka, Ucok kemudian dengan perlahan maju ke depan dan berkata bahwa di dalam kantong itu ada sebuah pistol bergagang emas. Ketika wanita itu mengeluarkan benda dari dalam dompetnya, ternyata benar seperti yang disebutkan Ucok. Ucok masih belum puas. Ia menjelaskan hubungan wanita itu dengan ibunya. Ibunya meninggal sejak ia masih sangat muda, yang membuatnya tidak memiliki rasa aman sejak kecil. Itulah mengapa ia selalu membawa pistol bersamanya. Kemudian, Ucok beralih pada seorang pria tua yang duduk di dekatnya. Dari ekspresi wajahnya yang murung, Ucok menyimpulkan bahwa pria tua itu memiliki kerabat yang telah meninggal. Ia berpura-pura berkomunikasi dengan arwah kerabatnya dan membisikkan kata penghiburan agar pria tua itu tenang. Akhirnya, Ucok berpura-pura jatuh karena, tanda kutip, kelelahan menggunakan kemampuan cenayang secara berlebihan. Dia berhasil mendapatkan tepuk tangan meriah dari penonton. Ia menguasai psikologi penonton dengan sangat baik, sehingga orang-orang benar-benar percaya bahwa dia adalah seorang cenayang dengan kemampuan gaib. Setelah pertunjukan, pria tua itu bersedia membayar mahal untuk konsultasi pribadi. Meskipun kekasihnya sangat menentang, Ucok tetap menerima pekerjaan itu karena ia memiliki rencana yang besar untuk menghasilkan uang. Keesokan harinya, ia menemui Clara, wanita yang mengganggu pertunjukannya. Dari kartu namanya, ia mengetahui bahwa Clara adalah seorang psikolog. Orang-orang kaya pasti pernah berkonsultasi dengan Clara, dan rahasia mereka semua disimpan oleh Clara. Ucok mengusulkan kerjasama. Clara akan memberikan rahasia orang kaya, lalu ia akan berpura-pura berkomunikasi dengan arwah untuk menipu uang dari orang-orang kaya tersebut. Dan keuntungannya akan dibagi dua. Mendengar proposal itu, Clara setuju sambil tersenyum. Namun sebelumnya, Clara meminta Ucok untuk menjelaskan bagaimana ia bisa menebak pistol dalam tasnya. Ucok menjelaskan bahwa ia mengamati cara wanita itu memegang tasnya. Siku tertekuk ke depan, tas di pinggang, dan ketika mengangkat tas itu, di tangan kirinya tidak ada cincin pernikahan, jadi ia masih lajang. Dari noda lumpur di gaunnya, Ucok menyimpulkan bahwa Clara sering mengunjungi daerah pinggiran yang berbahaya. Wanita lajang seperti Clara pasti membutuhkan pistol untuk perlindungan diri. Dan wanita yang begitu elegan pasti akan memilih sesuatu yang cantik, seperti gagang gading atau emas. Mengenai ibu Clara, Ucok mengaku bahwa ia sepenuhnya menebak dengan untung-untungan saja. Selanjutnya mereka bekerja sama, Clara memberikan informasi hasil konseling pasiennya, dan Ucok akan menipu uang mereka.